Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Garam Dunia, bagian kedua. Shalom saudaraku, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai bagaimana kita menjadi garam dunia. Matius 5 ayat yang ke-13 mengingatkan kita, kamu adalah terang dunia. Kita akan melihat kembali apa fungsi garam bagi kehidupan manusia. Fungsi garam yang kedua yang kita bisa lihat adalah sifatnya yang mengawetkan. Ada beberapa makanan yang biasa kita nikmati yang telah melewati proses pengawetan, seperti ikan asin, sawi asin, telur asin, acar, asinan Bogor. Ya, garam adalah salah satu bahan pengawet alami sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Mengapa garam bisa menjadi bahan pengawet? Yang pertama, semua makhluk hidup tidak dapat hidup atau berkembang tanpa air, termasuk bakteri yang dapat menimbulkan racun pada makanan. Sementara garam mengeluarkan air dari makanan sehingga membuat bakteri kekurangan kandungan air dan menjadi dehidrasi. Apabila kandungan air dalam makanan berkurang, maka bakteri tidak akan berkembang pada makanan. Hal tersebut membuat makanan jadi tahan lama atau awet. Yang kedua, garam dapat membunuh mikroba. Garam yang pekat akan menimbulkan racun bagi sebagian besar mikroba. Hal tersebut karena efek osmolaritas atau tekanan air. Air bercampur antar sel di lingkungan sehingga konsentrasi zat terlarut seperti garam sama di kedua sisi sel. Dalam larutan garam yang sangat tinggi, banyak mikroba akan pecah karena perbedaan tekanan antara bagian luar dan dalam organisme. Garam yang tinggi juga bisa menjadi racun bagi proses internal mikroba dengan mempengaruhi DNA dan enzim. Wow, ternyata dalam rasa asin garam ada kemampuan yang bekerja yang tidak kita mengerti. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai garam dunia? Sebagai garam dunia, kita juga harus bisa mengawetkan, mencegah pembusukan di dalam dunia ini dalam lingkungan kehidupan kita. Kita melihat ada banyak macam kebusukan kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Dan biasanya pembusukan itu akan menular kepada yang lain sehingga yang lain ikut menjadi busuk. Tetapi tidak demikian dengan kehidupan orang-orang percaya. Kita harus menjadi garam dunia yang mencegah kebusukan. Artinya, sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah lingkungan yang terjadi pembusukan moral, kejahatan menjadi hal yang biasa saja, pencurian, korupsi sudah menjadi hal yang sudah biasa dilakukan oleh banyak orang. Dosa-dosa yang seharusnya dulu hal yang memalukan dan sekarang menjadi hal yang biasa-biasa saja terjadi.
Itu tidak boleh terjadi dengan kehidupan kita. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik, yang busuk, supaya kita mencegah pembusukan yang lebih meluas lagi. Kehidupan kita sebagai orang Kristen harus tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah lingkungan kerja yang kadangkala mengambil keuntungan bagi diri sendiri, kita tetap hidup sebagai pekerja yang takut akan Tuhan, tidak ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman kita. Mungkin ada teman-teman kita yang mencuri waktu untuk istirahat, untuk melakukan hal-hal yang lain, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap menjalankan tugas kita. Bekerja pada waktunya, istirahat pada waktunya. Atau di tengah-tengah lingkungan teman-teman yang mungkin sudah terbiasa melakukan kecemaran, jalan dengan sesama pekerja yang bukan pasangannya. Hal itu tidak boleh terjadi juga dengan kehidupan kita. Kita harus tetap setia dengan pasangan kita. Sekalipun kita mungkin bergaul dengan teman-teman bekerja, sekalipun kita bergaul dengan teman-teman di kantor, tetapi kita harus ingat, pergaulan kita tidak boleh melebihi hubungan pertemanan. Jangan main-main dengan kehidupan kita sebagai garam dunia. Kehadiran kita yang menyatakan kebenaran sedikit banyak tentu akan mempengaruhi kehidupan teman-teman kita. Ketika kita mengambil waktu berdoa saat makan di tengah-tengah mereka, mereka mungkin tidak terbiasa dengan hal itu, dan mereka akan berdiam diri juga untuk berdoa menurut keyakinan mereka. Ketika kita tidak terbiasa untuk menggosip, dan ketika mereka menggosip dan mereka melihat kepada kita tidak menggosip, maka itu akan mempengaruhi mereka untuk tidak menggosip. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita garam dunia atau kita adalah mikroba yang melakukan juga pembusukan sehingga dunia tempat kita ini tinggal tidak nyaman lagi? Mari saudara, jadilah garam dunia yang baik, sehingga melalui kehidupan kita, kecemaran dunia ini semakin lama semakin dibersihkan. Kebusukan di dunia ini akan semakin lama semakin hilang. Tuhan akan menolong kita, memberi hikmat kepada kita untuk melakukan tugas kita sebagai garam dunia. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada kami sebagai garam dunia, supaya kami mencegah pembusukan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini dengan segala macam kejahatan dan kecemaran yang ada. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi garam dunia, supaya kami juga tidak tercemar oleh kehidupan dunia ini. Tolong kami Bapa, berikan hikmat-Mu kepada kami, dan berikan keberanian kepada kami untuk menyatakan kebenaran, sehingga hidup kami berfungsi sebagai pengawet, mencegah kebusukan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dunia ini mungkin sudah tercemar, tetapi kehadiran kita akan sanggup membersihkan kecemaran itu sedikit demi sedikit, tetapi pasti. Tuhan Yesus memberkati kita semua.